Hey, gue Faisalin, kembali lagi bersama gue di Masak.tv. Oke, hari ini adalah hari yang spesial. Gue akan bikin gulai tunjang. Oke, lo ikutin gue aja, kita langsung masak. Oke, yang pertama gue lakukan adalah gue bakal motong kecil-kecil nih bawang putih. Ini karena bumbunya banyak banget, gue blendernya pakai blenderan jus. Terus bawang merahnya. Terus cabe di sini kita pakai full cabe keriting ya. Jahe potong kecil-kecil, kalau enggak susah banget. Kunyitnya juga. Sip. Oke, ini semua bumbu kita masukin ke blender. Biji ketumbar sama jinten. Gue tambahin minyak. Oke, selanjutnya gue langsung numis bumbunya. Nih gue tambahin minyak lagi sedikit. Oke, bumbunya gue tumis. Ini kenapa bumbunya gue tumis di sini biar kalian langsung gue presto ntar. Lengkuas, daun kari, daun jeruk, daun salam, batang serai, daun kunyit. Nah, ini kita tumis dulu sampai berminyak. Oke, kalau udah minyaknya keluar kayak gini, kita masukin bubuk karinya. Kenapa? Supaya bubuk karinya tuh masak tapi nggak gosong. Terus langsung kita masukin tunjang. Terus langsung kita masukin air. Ini kalau bikin tunjang airnya tuh bisa seliter, 2 liter gitu loh. Oke, sekarang gue masukin biji palanya. Terus cinnamon atau enggak kayu manis. Sama kapulaga. Oke, ini udah ada belebuk-belebuknya dikit, terus langsung gue tutup, gue presto. Karena di presto, jadi kalian jangan naruh santan sama asam kandisnya dulu. Karena kalau santan sama asam kandisnya udah dimasukin duluan dan lo presto, santannya hancur, terus asam kandisnya bikin rasa pahit yang bener-bener pahit sama asam. Udah setengah jam, malah gue lebihin 5 menit. Terus sekarang nih tips and triknya adalah kalau lo pakai presto, lo jangan sekali-sekali langsung buka, tapi lo mesti naikin dulu nih. Kalau nggak mau cepet, lo diamin aja. Soalnya kalau lo langsung buka, meledak. Kalau udah kayak gini nih, udah sedikit gini, nah, mudah-mudahan bisa dibuka. Kita masukin santan. Nah, jangan lupain asam kandis. Terus baru kita bisa serve atau enggak kita plating. Ya, sekarang kita kasih garam. Terus gue kasih lada. Kenapa tetap gue kasih lada? Supaya ada badannya, ada atau enggak ada bodinya. Jadi lo nggak hanya pedas dari cabai sih. Garisnya seret. Sekarang saatnya icip-icip. Ini dia nih. Gue cobain yang paling, aduh nggak ada yang kecil lagi. Memang belum bisa sehebat nyokap gue, tapi ini enak. Gampang kan cara bikinnya? Oke, thank you udah nonton kita dan jangan lupa nonton terus episode selanjutnya. Yang penting tetap di Masak.tv.